Nah, maka saya kemudian berpikir begini Bu, atas banyaknya survei yang menyampaikan bahwa aliran keras itu masuk kemana-mana, termasuk sasarannya kampus-kampus. Makanya kalau di kampus-kampus kayak UNU itu seharusnya nggak ada sama sekali lah. Kalau sampai ada mahasiswa UNU yang terpapar paham radikalisme, itu bukan salah mahasiswanya tapi salah rektornya. Loh kelas UNU kok terpapar gila, yo orang mungkin gitu, orang mungkin. Nah, itu kenapa ini kemudian menjadi penting Bu? Karena salah satu tantangan bangsa kita hari ini adalah soal kebinekaan. Bagaimana kemudian kita hari ini diacak-acak dengan isu kebinekaan, mulai dibentur-benturkan. Contoh begini ya, saya nggak ada urusan lah dengan Ba'alawi, dengan kiai yang sedang berkonflik itu saya nggak ada urusan. Cuman saya itu dengar sendiri di tahun 2009 ketika saya berada di ruangan Maulana Habib Lutfi. Orang sekarang mau nyerang Habib Lutfi kayak apapun ini, apapun, saya nggak ada urusan. Karena beliau guru saya. Saya dianggap budak umpamanya, budak ya Habib Lutfi. Ya emang, kan kalian pernah ngaji. Apa kata Sayyidina Ali? Ana abdun man allamani walau harfan wahid. Saya itu budak bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Lah saya itu diajari Habib Lutfi nggak cuma satu huruf. Berkitab-kitab. Kalau hari ini saya tetap bersikukuh menghormati beliau guru saya. Terlepas dari persoalan ya mana Ba'alawi, saya nggak ada urusan. Tapi dulu tahun 2008, 2009, beliau mengatakan begini sama saya. Le, pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana, Pak? Dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Saya tanya lagi, bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Gampang, dengan cara membenturkan kiai dengan kiai, Habib dengan Habib, kiai dengan Habib. Kalimat itu disampaikan tahun 2008. Bagi saya ini firasat. Kan Nabi berwasiat, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yang duru binurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya dari Allah. Itu Abah sampaikan tahun 2008. Dan sekarang terjadi. Kiai gelut karo Habib, begitu juga sebaliknya. Kalau saya beginilah, secara pribadi ya, ini prinsip saya. Saya akan memberikan dukungan dan support kepada siapapun, entah dari kalangan kiai maupun Habib, yang memberikan sumbangsihnya untuk dakwah Islam. Siapapun yang memberikan sumbangsihnya untuk dakwah dan Islam, saya akan memberikan dukungan, entah dia berlatar belakang Habib atau kiai. Saya nggak ada urusan apakah Habib itu benar dzurriyyahnya Nabi apa enggak. Selama dia memberikan nafi'un li ghairihi, memberikan manfaat bagi orang lain, bagi saya hormat. Kenapa kita bisa akur dengan orang Kristen, nggak bisa akur dengan para habaib yang jelas-jelas orang Islam? Tapi perilakunya ada yang aneh, Gus. Yang aneh nggak usah kita ikuti. Betul nggak, Bu? Kalau saya apa? Yang bagus ikuti, yang jelek ya tidak, ditinggalkan saja. Itu. Bukankah semua orang ini punya potensi kebaikan? Sama halnya ketika seorang juga punya potensi kemaksiatan. Masa saya dengan ahli maksiat kayak mbak-mbak begenggek, mbak-mbak apalah bahasa jarane wong ngapak ya? Telembok, kemana? Tadi yang teriak telembok itu karena tamu reguler gitu loh. Jadi dia paham. Ya bakul kroto lah. Ya kroto, pakan manuk. Ya manukmu gitu, manuknya sapa gitu loh. Dengan ahli maksiat saja kita nggak boleh kok. Apa kata Nabi? Latang duru ila dzunubin nas ka'annakum arbabun. Janganlah kamu melihat dosa manusia seolah-olah kamu adalah Tuhan. Wangdzuru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Lihatlah dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang hamba. Dengan ahli maksiat saja kita nggak boleh mencaci loh. Masa katakanlah dengan Habib siapa umpamanya? Yang memberikan kebaikan kok kita nggak lihat sama sekali.
Soal kemudian ada perilaku buruknya, yaitu urusannya dengan Tuhan. Nggak ada urusan dengan saya. Kalau dia membohongi saya umpamanya atas nama kehabaibannya, saya nggak dosa, yang dosa yang membohongi. Betul nggak Mas? Saya kemarin santai saja bilang begini Pak, afwan Bang, saya bilang begini, Gus masih percaya Habib itu duriannya Nabi. Saya bukan dalam kapasitas percaya atau nggak percaya, tapi saya dalam kapasitas husnudzon saja. Kalau memang mereka yang mengaku Habib itu duriannya Nabi, saya hormati. Delalah besok di hari kiamat yaumul hisab, mereka diputuskan bukan duriannya Nabi. Salah saya di mana? Rugi saya di mana? Tidak ada. Yang salah siapa? Ya mereka. Yang rugi siapa? Mereka. Tapi sebaliknya, kalau mereka hari ini saya aniaya, saya zolimi, delalah besok di hari kiamat diputuskan, delalah tenan Habib itu duriai Kanjeng Nabi. Aku ketemu Kanjeng Nabi, raiku dekek. Lah aku bareng mbuli Bu Zulfa aja mulai serap apa, aku tuh mahasiswane kok. Nah. Respek rektorku, udah selesai itu. Senggol dong. Nah. Tapi lah karo Kanjeng Nabi, orang yang saya anggap bukan duriannya Nabi, ternyata duriannya Nabi. Aku bengok-bengok, Nabi, isfa lana ya Rasul. Nabi jawab, sorry ye, modar aku ayo. Nah, maka saya kemudian berpikir begini Bu, atas banyaknya survei yang menyampaikan bahwa aliran keras itu masuk kemana-mana, termasuk sasarannya kampus-kampus. Makanya kalau di kampus-kampus kayak UNU itu seharusnya nggak ada sama sekali lah. Kalau sampai ada mahasiswa UNU yang terpapar paham radikalisme, itu bukan salah mahasiswanya tapi salah rektornya. Loh kelas UNU kok terpapar gila, yo orang mungkin gitu, orang mungkin. Nah itu kenapa ini kemudian menjadi penting Bu? Karena salah satu tantangan bangsa kita hari ini adalah soal kebinekaan. Bagaimana kemudian kita hari ini diacak-acak dengan isu kebinekaan, mulai dibentur-benturkan. Contoh begini ya, saya nggak ada urusan lah dengan Ba'alawi, dengan kiai yang sedang berkonflik itu saya nggak ada urusan. Cuman saya itu dengar sendiri di tahun 2009 ketika saya berada di ruangan Maulana Habib Lutfi. Orang sekarang mau nyerang Habib Lutfi kayak apapun ini, apapun, saya nggak ada urusan. Karena beliau guru saya. Saya dianggap budak umpamanya, budak ya Habib Lutfi. Ya emang, kan kalian pernah ngaji. Apa kata Sayyidina Ali? Ana abdun man allamani walau harfan wahid. Saya itu budak bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Lah saya itu diajari Habib Lutfi nggak cuma satu huruf, berkitab-kitab. Kalau hari ini saya tetap bersikukuh menghormati beliau guru saya. Terlepas dari persoalan ya mana Ba'alawi, saya nggak ada urus. Tapi dulu tahun 2008, 2009, beliau mengatakan begini sama saya, Le, pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana, Pak? Dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Saya tanya lagi, bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Gampang, dengan cara membenturkan kiai dengan kiai, Habib dengan Habib, kiai dengan Habib. Kalimat itu disampaikan tahun 2008. Bagi saya ini firasat. Kan Nabi berwasiat, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yang duru binurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya dari Allah. Itu Abah sampaikan tahun 2008. Dan sekarang terjadi. Kiai gelut karo Habib, begitu juga sebaliknya. Kalau saya beginilah, secara pribadi ya, ini prinsip saya. Saya akan memberikan dukungan dan support kepada siapapun, entah dari kalangan kiai maupun Habib, yang memberikan sumbangsihnya untuk dakwah Islam. Siapapun yang memberikan sumbangsihnya untuk dakwah dan Islam, saya akan memberikan dukungan, entah dia berlatar belakang Habib atau kiai. Saya nggak ada urusan apakah Habib itu benar duriahnya Nabi apa enggak.
Selama dia memberikan nafi'un li ghairihi, memberikan manfaat bagi orang lain, bagi saya hormat. Kenapa kita bisa akur dengan orang Kristen, nggak bisa akur dengan para habaib yang jelas-jelas orang Islam? Tapi perilakunya ada yang aneh, Gus. Yang aneh nggak usah kita ikuti. Betul nggak, Bu? Kalau saya apa? Yang bagus ikuti, yang jelek ya tidak, ditinggalkan saja. Itu. Bukankah semua orang ini punya potensi kebaikan? Sama halnya ketika seorang juga punya potensi kemaksiatan. Masa saya dengan ahli maksiat kayak mbak-mbak begenggek, mbak-mbak apalah bahasa jarane wong ngapak ya? Telembok, kemana? Tadi yang teriak telembok itu karena tamu reguler gitu loh. Jadi dia paham. Ya bakul kroto lah. Ya kroto pakan manuk. Ya manukmu itu, manuknya sapa gitu loh. Dengan ahli maksiat saja kita nggak boleh kok. Apa kata Nabi? Latang duru ila dzunubin nas ka'annakum arbabun. Janganlah kamu melihat dosa manusia seolah-olah kamu adalah Tuhan. Wang duru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Lihatlah dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang hamba. Dengan ahli maksiat saja kita nggak boleh mencaci loh. Masa katakanlah dengan Habib siapa umpamanya? Yang memberikan kebaikan kok kita nggak lihat sama sekali. Soal kemudian ada perilaku buruknya, yaitu urusannya dengan Tuhan. Nggak ada urusan dengan saya. Kalau dia membohongi saya umpamanya atas nama kehabaibannya, saya nggak dosa, yang dosa yang membohongi. Betul nggak, Mas? Saya kemarin santai saja bilang begini, Pak. Afwan Bang, saya bilang begini. Gus masih percaya Habib itu duriannya Nabi. Saya bukan dalam kapasitas percaya atau nggak percaya, tapi saya dalam kapasitas husnudzon saja. Kalau memang mereka yang mengaku Habib itu duriannya Nabi, saya hormati. Delalah besok di hari kiamat yaumul hisab, mereka diputuskan bukan duriannya Nabi. Salah saya di mana? Rugi saya di mana? Nggak ada. Yang salah siapa? Ya mereka. Yang rugi siapa? Mereka. Tapi sebaliknya, kalau mereka hari ini saya aniaya, saya zolimi, delalah besok di hari kiamat diputuskan, delalah tenan Habib itu duriai Kanjeng Nabi. Aku ketemu Kanjeng Nabi, raiku dekek. Lah aku bareng mbuli Bu Zulfa aja mulai serap apa, aku tuh mahasiswane kok. Nah. Respek rektorku, udah selesai itu. Senggol dong. Nah. Tapi lah karo Kanjeng Nabi, orang yang saya anggap bukan duriannya Nabi, ternyata duriannya Nabi. Aku bengok-bengok, Nabi, isfa'lana ya Rasul. Nabi jawab, sorry ye, modar aku, ayo gue.